Motor Matic 150cc premium saat ini harganya bisa dibilang sudah cukup mahal. Aerox Alpha harga tertingginya ada di harga 40 jutaan. NMAX Turbo harga tertingginya ada di 46 jutaan. Honda PCX harga tertingginya ada di 40 jutaan. Bahkan untuk motor 125cc dari Yamaha yaitu Yamaha Villano, motor ini dijual di harga hampir 30 juta. Ya, dengan harga yang ada saat ini, semua harga motor terasa sedikit overpriced. Dengan harga motor yang mahal begini, banyak yang menyarankan di video-video sebelumnya untuk membeli motor bekas aja daripada motor baru. Sebenarnya itu adalah ide yang sangat bagus, mengingat harga motor bekas bisa lebih murah 30-50% dari motor baru tergantung tahunnya. Tapi tidak semua orang suka untuk membeli motor bekas. Kenapa? Ya karena membeli motor bekas penuh dengan trik, yang berarti kita harus paham tentang motor. Karena patokan untuk membeli motor bekas bukan dari bodinya yang mulus, melainkan suara mesin yang halus. Jadinya iya, beli motor bekas susah-susah gampang. Belum lagi, setelah beli motor bekas, kalian juga harus siapkan uang untuk balik nama, ngurusin PR yang ada, dan lainnya. Ya intinya lebih repot kalau beli motor bekas. Tapi jika tidak ingin membeli motor bekas dan tidak ingin membeli motor Matic 150cc dengan harga yang overpriced, terus gimana? Jawabannya beli motor yang dirasa harganya masih waras. Salah satunya adalah Yamaha X-Max. Yamaha X-Max adalah Matic premium sesungguhnya dari Yamaha. Walaupun belum memiliki turbo saat ini, namun jika dibandingkan dengan motor Matic 150cc berturbo dari Yamaha, X-Max masih jauh lebih keren dan lebih layak dibeli. Emang berapa harga X-Max? Saat ini harga X-Max dijual mulai dari 67 juta rupiah, yang berarti motor ini memiliki selisih harga dari NMAX Turbo tipe tertinggi sekitar 21 juta rupiah aja. Sebentar, memang perbedaan harganya bisa dibilang lumayan, tapi jika kita mau lihat lebih lanjut lagi, sepertinya perbedaan harga antara NMAX Turbo dan X-Max kayaknya nanggung aja gitu. Apalagi di X-Max kita juga bisa mendapatkan hal yang lebih daripada Matic Premium 150cc apapun. Yang pertama mesinnya. Tentu aja mesin X-Max jauh lebih powerful karena motor ini bermesin 250cc dengan bor di 70 mm dan stroke di 64,9 mm yang bisa menghasilkan kompresi di 10,5/1. Dengan spesifikasi tersebut, motor ini bisa menghasilkan tenaga di 16,8 kW di 7000 rpm dengan torsi maksimal di 24,3 Nm di 5500 rpm. Jika dilihat dari mesinnya aja, motor ini lebih powerful dari motor Matic 150cc premium. Katakanlah NMAX Turbo. NMAX Turbo memiliki cc di 155 dan bisa mengeluarkan tenaga di 11,3 kW di 8000 rpm dan torsi maksimalnya di 14,2 Nm di 6500 rpm. Ya, dengan perbedaan harga 21 juta, kalian bisa mendapatkan tenaga lebih banyak sebesar 5,5 kW dan torsi lebih banyak sebesar 10,1 Nm. Dan ini adalah perbedaan yang cukup signifikan, walaupun secara kasat mata, kedua motor ini memiliki perbedaan cc hanya di 100. Kemudian selain mesinnya, tentu aja dimensinya. Untuk dimensi X-Max, motor ini memiliki panjang di 2180 mm, lebar di 795 mm, dan tinggi di 1460 mm dengan jarak sumbu roda di 1540 mm. Dengan spesifikasi yang ada, motor ini memiliki berat isi seberat 181 kg. Sedangkan untuk NMAX Turbo memiliki dimensi panjang di 1935 mm, lebar di 740 mm, dan tinggi di 1200 mm dengan jarak sumbu roda sebesar 1340 mm. Dengan spesifikasi yang ada, motor ini memiliki berat isi seberat 135 kg. Jika dilihat dari dimensinya, tentu aja X-Max lebih besar. Yang berarti sekali lagi, dengan perbedaan uang sebesar 21 juta rupiah, kalian bisa mendapatkan motor yang lebih besar. Kalau lebih besar, buat kalian yang user Matic Premium 150cc yang arogan, kalian bisa lebih arogan lagi kalau pakai motor ini. Iya kan? Kemudian kalau mau ngomongin fitur, sebenarnya kalau fitur antara X-Max dan NMAX Turbo tipe tertinggi nggak beda jauh. Speedometernya sudah sama-sama TFT dan juga sudah sama-sama bisa connect ke Garmin. TCS juga udah sama-sama ada. Jadinya ya nggak beda jauh sih kalau fitur. Namun jika kita ngomongin desain X-Max hampir tidak pernah gagal. Kita ngomongin desain X-Max terbaru. Dari depan ini motor keren banget. Tampilannya sangar seperti motor sport. Apalagi jika kita melihat bagian kepala yang terkesan menyatu dengan bagian tamengnya. Motor ini benar-benar padat banget. Selain itu, jika dilihat dari samping, motor ini jelas lebih laki daripada motor Matic 150cc premium, yang mana buritan garis di motor ini benar-benar tegas dan tajam. Yang pasti semuanya terlihat besar.
Dan jika dilihat ke area belakang, sebenarnya nggak terlalu spesial karena mirip seperti NMAX sebelumnya. Tapi bedanya di sini terasa lebih besar aja. Apalagi jika kalian suka tampilan motor besar, tinggal ganti ukuran ban yang lebih besar aja, motor ini benar-benar udah keren banget. Gimana dengan NMAX Turbo? Apakah motor ini kurang keren desainnya? Sebenarnya desain NMAX Turbo ya bagus-bagus aja dan futuristik. Tapi jika mau compare dengan X-Max, tentu aja desain NMAX Turbo tidak ada apa-apanya dengan X-Max. Jika kita mau ukur tingkat kesportian desain, NMAX tentu aja kalah dari X-Max. Jika mau dilihat dari besarnya, tentu aja NMAX kalah dari X-Max. Secara keseluruhan, NMAX tentu aja kalah desain dari X-Max. Jadi ya, dengan perbedaan harga sebesar kurang lebih 21 juta rupiah, kalian bisa mendapatkan motor yang jauh lebih keren secara desain. Ya, emang sih perbedaan harga 21 juta rupiah ini perbandingan antara tipe tertinggi dengan tipe standar X-Max. Tapi jika dilihat dari kelebihan yang ada, tetap aja X-Max masih lebih layak daripada NMAX Turbo, mengingat harganya yang cukup tinggi. Lagi pula, jika ingin beli yang X-Max T-Max, perbedaannya juga tidak jauh, yang mana T-Max dijual di harga 73 jutaan, yang berarti juga perbedaannya hanya di 27 juta rupiah. Nggak jauh-jauh banget kan? Ya emang juga sih X-Max belum turbo, tapi gimana ya? Fitur YSCVT sebenarnya hanya berpengaruh di perawatannya aja, karena semuanya sudah elektronik. Bahkan Yamaha mengklaim YSCVT bebas dari perawatan. Selebihnya ya YSCVT cuma mainin RPM aja. Tapi apakah X-Max benar-benar lebih layak dibeli daripada NMAX Turbo? Sebenarnya, walaupun X-Max jauh lebih keren daripada NMAX, bukan berarti X-Max yang harus dibeli daripada NMAX. Karena baik lagi, ini tergantung kegunaan. Jika kalian membeli motor untuk digunakan harian, X-Max akan memberatkan kalian dalam segala hal. Yang pertama tentu aja bensin. X-Max tentu aja lebih boros daripada NMAX. Kemudian selain bensin yang lebih boros, spare part juga lebih mahal daripada NMAX. Kemudian selain spare part dan bensin, motor ini juga memiliki bobot yang lebih besar dan bodi yang gambot banget. Jika digunakan sehari-hari dan perjalanan kalian dipenuhi dengan kemacetan, maka X-Max bisa membuat kalian tidak nyaman. Paha kalian akan pegel, pinggang juga pegel, dan bahu terasa pegel juga. Kenapa bisa? Ya karena kalian harus menahan beban segitu besarnya ketika di jalan yang macet. Yang berarti walaupun hanya memiliki perbedaan harga yang bisa dibilang cukup nanggung, jika ingin digunakan harian, NMAX masih jauh lebih baik daripada X-Max. Tapi biasanya buat orang yang suka dengan motor maxi, biasanya mereka akan suka touring. Nah kalau ngomongin touring, semua beda cerita. X-Max tentu aja jauh lebih nyaman, jauh lebih bertenaga, dan lainnya. Dengan X-Max kalian tidak akan pegal dan tepos, karena riding position X-Max benar-benar pas banget buat kalian yang memiliki tinggi badan minimal 170 cm. Jadi secara keseluruhan, X-Max sebenarnya jauh lebih layak dibeli daripada motor Matic 150cc premium apapun itu, mengingat harganya yang tidak terlalu jauh, tapi desain dan spesifikasi berbeda jauh. Tapi jika kalian merasa 21 juta selisih yang cukup besar, sebenarnya kalian masih bisa mendapatkan motor ini secara second hand. Tapi ya balik lagi, rasa beli motor second hand sama baru itu cukup berbeda. Karena seperti yang dibilang sebelumnya, motor baru bebas PR dan bebas biaya balik nama. Sedangkan motor bekas pasti ada aja PR-nya. Dan di X-Max tahun-tahun lama biasanya PR-nya udah lumayan banyak juga, khususnya di kelistrikan. Entah ABS-nya udah error, akinya gampang tekor, dan lainnya. Dan kalau ngurusin kelistrikan itu repot banget. Kalau menurut saya pribadi, lebih repot ngurusin kelistrikan daripada ngurusin mesin. Karena kalau kelistrikan harus diurut satu-satu. Sedangkan kalau mesin, hampir semua mekanik sudah paham permasalahannya di mana jika terjadi sesuatu. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Dengan selisih 21 juta rupiah, mending X-Max atau NMAX Turbo T-Max? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.